Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview artikel yang berjudul Pemisahan Senyawa Minyak Atsiri Buah Kapulaga secara kromatografi lapis tipis dan aktivitasnya terhadap Malassezia furfur in vitro, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh Marina Zulfa dan materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi ketiga akan disampaikan oleh Nararini Ismaili. Kami masuk ke materi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa gambaran. Sering dijumpainya resistensi obat pada pengobatan infeksi jamur. Oleh karena itu, minyak atsiri dalam buah kapulaga bisa digunakan sebagai pengganti obat modern. Dan untuk mengetahui khasiat, maka dilakukanlah penelitian ini. Metode yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis atau KLT dengan fase diam, silika gel, dan fase gerak kloroform benzen. Hasil penelitian menunjukkan 8 bercak yang dapat diamati pada panjang gelombang 256 nanometer. Pendahuluan. Penyakit infeksi jamur merupakan penyakit yang sering dialami dan membutuhkan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang mahal. Pengobatan infeksi jamur dengan antibiotik banyak terjadi resistensi obat. Maka dari itu, dicari solusi lain dengan manfaat buah kapulaga. Buah kapulaga biasa digunakan sebagai obat batuk, kembung, dan pembersih darah. Jamur yang sering terjadi yaitu panu. Penyakit ini biasanya menyerang daerah lipat paha dan ketiak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas anti jamur minyak atsiri yang terkandung di buah kapulaga. Hasilnya diharapkan mampu bermanfaat bagi pengobatan anti jamur secara tradisional. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mariana Zulfa. Seperti yang dilihat pada slide, sudah dicantumkan hasil pemisahan minyak atsiri dari buah kapulaga secara kromatografikasi, di mana diperoleh dari penotolan pada lempeng silika gel GF254. Lempeng tersebut dielusikan di dalam bejana pengembang yang berisi cairan pengembang yaitu eluon kloroform benzen sampai batas elusi yang telah ditetapkan. Setelah sampai batas, lempeng diangkat dan dibiarkan mengering. Diamati di bawah lampu UV spektrolin model ENF 280 J/FE dengan panjang gelombang 254 nm dan 365 nanometer. Jumlah bercak yang tampak dihitung dan diukur dengan RF-nya. Minyak atsiri yang digunakan kemudian dibagi menjadi 5 kelompok percobaan sesuai konsentrasi minyak atsiri. Supaya minyak bercampur dengan media, minyak disuspensi dengan larutan karboksil metil kelulose sebanyak 0,5%. Tiap tabung mengandung media pertumbuhan yang berisi dextrose 1 gram, pepton 0,5 gram agar 1 gram. Konsentrasi 100% mengandung minyak atsiri 5 cc. Konsentrasi 50% mengandung minyak atsiri 2,5 cc. Konsentrasi 25% mengandung minyak atsiri 1,25 cc. Konsentrasi 12,5% mengandung minyak atsiri 0,625 cc. Konsentrasi 6,25 cc mengandung minyak atsiri 0,3125 cc. Volume tiap tabung adalah 5 cc. Kekurangan volume diisi aqueduct. Sebagai kontrol digunakan media tanpa penambahan minyak atsiri. Masing-masing tabung ditanam jamur dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Dilihat dan dicatat ada tidaknya pertumbuhan jamur pada masing-masing tabung tersebut setelah 2 hari. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan program SPSS 15,0 for Windows. Dilakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Data kemudian diuji beda dengan uji Kruskal-Wallis yang dilanjutkan uji Maniewicz derajat kemaknaan. Nah, ini bisa dilihat hasilnya.
di sini sudah dilihat juga hasil pemisahan minyak atsiri dari buah kapulaga yang menggunakan tabel yang dimana fase diam silika gel GF254 larutan pengembang atau LWN campuran kloroform benzen dengan perbandingan 1:1 penampak bercak lampu UVV 254 nanometer sebagai berikut. Nah, di sini minyak atsiri buah kapulaga jumlah bercaknya ada 8, nomor bercaknya dari 1 sampai 8 dengan RF 0,11, 0,26, 0,37, 0,47, 0,55, 0,57, 0,62, 0,71 dan semua adalah berwarna ungu tua. Terus aktivitas minyak atsiri buah kapulaga terhadap Malassezia fulvur. Hasil pemeriksaan mikrobiologi aktivitas minyak atsiri buah kapulaga terhadap Malassezia fulvur dapat disajikan pada tabel. Ini tabelnya bisa dilihat. Baik, pada slide selanjutnya dapat dilihat bahwa tidak ada pertumbuhan Malassezia fulvur pada media yang ditambahkan minyak atsiri dengan konsentrasi 100% V per V, 50% V per V, 25% V per V, 12,5% V per V, 6,25% V per V. Pada kelompok kontrol terlihat adanya pertumbuhan Malassezia fulvur. Hasil penelitian yang diperoleh di atas dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Didapatkan distribusi data yang tidak normal. Data analisis statistik dengan uji non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis didapatkan perbedaan yang bermakna. Dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa minyak atsiri buah kapulaga konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25% yang diujikan mempunyai perbedaan yang bermakna terhadap kontrol, namun tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antar konsentrasi minyak atsiri buah kapulaga yang diujikan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nara Rinda Ismalayani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji Mann-Whitney. Di sini bisa kita lihat beberapa hasil konsentrasi dari uji Mann-Whitney. Hasil penelitian yang diperoleh di atas dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Didapatkan distribusi data yang tidak normal. Data dianalisis statistik dengan uji non-parametrik. Uji Kruskal-Wallis. Didapatkan perbedaan yang bermakna. Dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa minyak atsiri buah kapulaga konsentrasi dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan 6,25% yang diujikan mempunyai perbedaan yang bermakna V lebih kecil dari 0,05 terhadap kontrol. Namun, tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antar konsentrasi minyak atsiri buah kapulaga yang diujikan. Di sini terdapat perbedaan bermakna dan terdapat perbedaan tidak bermakna. Yang terakhir, kesimpulan. Terdapat 8 bercak senyawa kimia yang diamati secara kromatografi lapis tipis. Kedelapan senyawa tersebut memiliki RF 0,11, 0,26, 0,37, 0,47, 0,55, 0,57. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Minyak atsiri buah kapulaga mempunyai aktivitas anti jamur terhadap Malassezia purpur secara in vitro pada konsentrasi 100%, 50%, 2,5%, 12,5%, dan 6,25%. Sekian.